Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang mencegah munsharif, yakni alam atau sifat. Alam bersama dengan 6 perkara. Yang kelima sudah, sekarang yang keenam, yakni alam mencegah munsharif bersama taknis. Ditulis alam bareng-bareng sartane taknis, atau alam bersama taknis. Alam bersama taknis. Bicara taknis itu baik taknis fil lafzi, taknis fil lafzi. Contohnya tolhatu, tolhatu. Taknis fil makna. Apa? Zainabu. Taknis fil lafzi wal makna. Fatimatu. Secara global, taknis itu dibagi dua, atau mu'annas dibagi dua, yakni mu'annas hakiki. Yang kedua adalah mu'annas majazi. Apa yang namanya mu'annas hakiki? Adalah huwa ma lahu farjun. Sudah pernah saya tuliskan, sudah saya kasih terkib
saya kasih makna dan juga sudah saya terangkan. Jadi ini hanya mengingat aja. Mu'annas hakiki adalah huwa ma lahu fardun. Mu'annas yang memiliki alamat mu'annas. Artinya alamat mu'annas itu adalah tanda mu'annas. Artinya tanda mu'annas di situ adalah punya alat vital perempuan. Jadi memang wanita, benar-benar wanita gitu kan, ya. Nah, itu namanya mu'annas hakiki. Jadi punya apa nggih? Punya farjun lah. Punya alat vital perempuan. Benar-benar mu'annas wanita, benar-benar mu'annas hakiki. Jadi kayak Fatimah. Fatimah ini Zainab ini walaupun dia tidak ada taknisnya, tapi dia punya alat vital perempuan, punya kewanitaan, alat vital wanita. Maka Fatimatu dan Zainab ini dikatakan mu'annas hakiki. Wa ma lahu farjun, mu'annas yang memiliki tanda mu'annas. Tanda mu'annas di sini bukan tak taknis. Yang dimaksud ma lahu farjun, tanda mu'annas di sini adalah alat vital perempuan. Nah, gitu saja biar jelas. Ya, punya ya alat wanita lah. Yang kedua adalah mu'annas majazi. Ya, mu'annas pinjaman, tidak hakiki. Apa tarifnya? Dia mu'annas secara lafziyah, tapi orangnya tidak mu'annas, laki-laki. Nah, maka dikatakan mu'annas majazi. Tarifnya huwa ma laisa lahu farjun. Dulu sudah. Huwa ma lahu farjun. Ini mu'annas hakiki. Kalau mu'annas majazi, huwa ma laisa lahu farjun. Wa utawi sing jeneng mu'annas hakiki iku ma mu'annas lahu kang iku tetep kaduwe ma farjun utawi farji. Farji itu jalan, ya itulah jalan pipis perempuan. Kalau mu'annas majazi ini hakiki, ini majazi. Hakiki huwa ma lahu farjun. Kalau yang majazi huwa ma laisa lahu farjun. Huwa utawi mu'annas majazi iku ma mu'annas laisa kang ora ana lahu kadhe ma apa farjun perempuan. Alat vital perempuan, farji. Sudah. Jadi Zainab dan Fatimah itu dikategorikan perempuan hakiki, mu'annas hakiki. Sedangkan Tolhatu itu perempuan majazi. Artinya bukan banci. Namanya nama perempuan, tapi dia tidak perempuan, dia laki-laki. Sudah. Itu secara
globalnya. Muannas ada dua, hakiki dan majazi. Sekarang secara terperinci karena antara muannas hakiki dan majazi ini nanti diterkib akan berbeda. Fi'il bersama dengan fa'il muannas hakiki itu wajib apa tidak dikasih tak taknis. Fi'il bersamaan dengan fa'il muannas majazi wajib apa tidak dikasih tak taknis fi'ilnya. Ini ada ketentuannya. Makanya ada penting perbedaan antara hakiki dan majazi. Itu sudah saya terangkan di tak taknis. Wal fi'lu yurafu biqad wasini wasaufa wa ta'it taknisi. Nah, di lafal wa ta'it taknisi di episode yang lalu saya sudah jelaskan dengan jelas fi'il bersama dengan fa'il muannas hakiki bagaimana, fi'il bersamaan dengan fa'il majazi itu bagaimana, kalau muannas hakikinya isim dhamir bagaimana, isim dhamir bagaimana, itu sudah ada penjelasannya di sana. Jadi nggak kelamaan di sini. Baik, mari kita perinci. Mu'annas itu ada yang namanya mu'annas fil lafzi. Satu, tolhatu ini dikatakan mu'annas fil lafzi atau taknis fil lafzi. Kenapa dikatakan taknis fil lafzi? Karena tolhatu ada taknya, ada taknisnya. Sedangkan lafal tolhatu itu kan alam. Sedangkan lafal tolhatu itu kan nama orang. Nama orang itu disebut alam. Ta'rifnya alam ya sudah. Ikutin aja pelan. Episode 1 dilihat, didengar. Terus lain hari episode kedua, lain lagi ketiga, keempat, kelima, keenam. Pokoknya kalau diikuti, insya Allah dengan barokahnya Mbah Dunuji, tamat bab mahfudot, insya Allah bisa baca kitab. Insya Allah. Saya dulu ya begitu, masa sih? Satu, maka tolhatu karena dia punya taknis, walaupun tolhatu itu adalah alam, ya, alam itu nama orang, dan tolhatu itu nama orang laki-laki. Bapak Tolhah Mansur, Tolhah itu bukan perempuan, nama laki-laki, cuman ada taknisnya. Maka dia tidak dikatakan mudzakkar. Lafalnya tidak dikatakan mudzakkar, tapi mu'annas. Mu'annasnya hanya namanya mu'annas fil lafzi. Ini taknis fil lafzi. Nah. Yang kedua, ada orang perempuan punya nama itu dikatakan alam. Nah, bernama Zainabu.
Zainabu secara fisik, secara lafziyah itu mudzakkar karena tidak ada taknisnya. Gitu? Zainabu secara lafaz mudzakkar. Tapi Zainabu itu nama perempuan. Namanya seorang perempuan. Alam perempuan. Yakni mu'annas hakiki tadi huwa malahu farjun. Dia punya alat vital, alat kelamin perempuan. Maka dikatakan taknis. Fil makna. Yang ketiga, Fatimatu. Ada seorang perempuan punya nama. Nama itu dikatakan alam. Bernama Fatimatu. Ya. Istrinya Sayyidina Ali, Fatimah, putri Rasulullah. Nah, Fatimatu itu huwa malahu farjun. Dia punya alat kelamin perempuan. Taknisnya adalah taknis hakiki, mu'annas hakiki. Dan Fatimatu juga ada taknisnya. Maka Fatimatu ini lengkap, komplit, dikatakan taknis. Fil lafzi wal makna. Fatimatu adalah mu'annas di dalam lafaznya dan mu'annas di dalam maknanya. Enak toh ngaji seperti ini. Terus apa artinya saya menerangkan taknis fil lafzi, taknis fil makna, taknis fil lafzi wal makna? Artinya adalah perkara yang mencegah munsorif. Yang keenam adalah taknis alam bersama dengan taknis. Ditulis nomor 6, alam sareng sartane taknis. Itu ilat yang keenam. Di situ alam sareng sartane taknis. Alam bersamaan dengan taknis. Yang dimaksud bersamaan dengan taknis itu semua taknis. Baik tolhatu taknis fil lafzi ya ghairu munsharif. Taknis fil makna saja ya ghairu munsharif. Taknis fil lafzi wal makna juga ghairu munsharif, yaitu nyegah munsharif. Sorof itu tanwin, ghairu munsharif berarti tidak ditanwini. Munsorifun berarti nerima tanwin, berarti ditanwin. Sorof itu tanwin. Ya. Nah, ini kalau tiga-tiganya ngabisin waktu, kita ambil saja. Sama
Tohatu, Zainabu, Fatimatu. Kita ambil Fatimatunya aja. Fatimatu. Lafal Fatimatu itu isim mufrad ghairu munsharif. Rofa, kalau mahal rofa, rofanya ditandai memakai dhamma, berbunyi Fatimatu. Contohnya ja'at Fatimah. Kalau dia mahal nasab, dibaca nasab, ditandai memakai fathah, ro'aitu Fatimata. Kalau dia mahal jer, jernya ditandai memakai fathah, marortu bi Fatimata. Wa amal fathatu fatakunu alamatan bil khafdi filis milladhi layan sorifu. Adapun fathah menjadi tandanya i'rab jer hanya bertempat di dalam isim ghairu munsharif. Maka i'rab jer isim ghairu munsharif mahal jernya ditandai memakai fathah, berarti marortu bi Fatimah. Yang namanya isim itu seharusnya munsharif. Sekali lagi saya ingatkan terus, kenapa kok seharusnya munsharif? Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Adapun tandanya i'rab jer itu ada 4. 1, mutlaknya jer. Yang kedua adalah mutlaknya tanwin khossah. Yang ketiga masuknya al. Yang keempat beberapa huruf jer. Dari situ kalimah isim itu seharusnya munsharif karena ada tanwin yang menjadi tandanya kalimah i. Lah yang ghairu munsharif itu siapa? Yang tidak punya tandanya kalimah isim, tidak punya tandanya tanwin. Apa itu? Kalimah fi'il. Kalimah fi'il itu tidak ditanwini. Kalau kalimah isim itu aslinya ditanwini. Lalu tiba-tiba ada kalimah isim kok tidak ditanwini. Kalimah isim kok ghairu munsharif. Kalimah isim kok mencegah munsharif. Ada apa gerangan? Oh, berarti di situ kalimah isim menyerupai terhadap kalimah fi'il. Fi'il secara utuh, tidak fi'il karena wazan fi'il kah, apakah tidak, tapi secara utuh kalimah isim itu menyerupai terhadap kalimah fi'il. Ya. Karena kalimah fi'il itu adalah punya 2 ilat. Dia adalah mustaq dan dia adalah hajar. Yang mana mustaq itu dibuatnya kalimah fi'il dari masdar. Ini yang pulang ke lafaznya. Yang pulang ke maknanya adalah hajar. Butuhnya fi'il terhadap fa'il. Dan mustaq
punya cabang, namanya mustaq minhu. Hajatnya fi'il terhadap fa'il, butuhe fi'il terhadap fa'il, hajatnya fi'il terhadap fa'il itu pang daripada hajatnya fi'il, hajatnya kalimat kepada selain fa'il. Hajatnya kalimat kepada selain fa'il. Seperti keterangan saya kemarin. Karena hakikinya yang namanya kalimah isim itu adalah di atas kulus min asbahal fi'la fistimalihi ala illataini fariyataini al-ula turja'u ilal lafzi wal ukhra turja'u ilal makna. Jadi ini selalu saya tulis. Tidak saya hapus, karena ini adalah prinsip daripada yang namanya isim ghairu munsharif didefinisikan isim yang menyerupai terhadap kalimat fi'il kulus min asbahal fi'la. 3 hari ini sudah saya ulang-ulangin terus. Menyerupainya di mana? Ala ilata ini, yakni memiliki 2 ilat, fariyata ini yang bercabang keduanya. Ya, al-ula turja'u ilal lafzi. Yang ilat 2 itu, ilat yang awal kembali kepada lafalnya, yang mustaq kembali kepada lafalnya. Wal ukhra turja'u ilal makna, yang hajat kembali kepada maknanya. Far'iyataini, illataini far'iyataini, keduanya bercabang keduanya. Mustaq punya cabang, punya pang, namanya mustaq minhu. Hajat pun demikian, punya pang, punya cabang, namanya butuhnya kalimat terhadap selain fa'il. Hajatnya kalimat terhadap selain fa'il. Jadi kembali, fi'il itu punya 2 ilat yang bercabang keduanya. Iyalah, kalimat isim kan nggak begitu, ilatnya 1. Lah kok tiba-tiba ada kalimat isim, yakni Fatimatu, ini punya 2 ilat. Namanya alam. Kenapa dikatakan ilat yang pertama? Karena Fatimah itu nama orang. Nama orang yakni dikatakan alam. Nah, alam inilah yang kembali kepada maknanya. Jadi Fatimah itu maknanya apa? Ya alam. Ngerti? Fatimah artinya apa? Ya tidak ada artinya. Namanya ya alam. Misalkan ada orang namanya Solihun. Namamu siapa? Oh, man ismu? Ismi Muhammad Soleh. Ma makna? Apa artinya? Tidak ada maknanya. Muhammad itu artinya dipuji, ya dah. Saleh itu artinya orang yang bagus, tidak. Maknanya ya alam, sudah selesai. Adapun aslinya Muhammad itu orang yang dipuji. Saleh itu adalah orang yang bagus. Sebelum jadi alam. Sebelum jadi nama orang. Kalau sudah nama orang ya sudah Muhammad Sholih. Jadi kenapa ada orang dikasih nama Muhammad? Itu kan hanya tafaulan, ngalah barokah saja. Ya kadang-kadang barokahnya sampai, kadang-kadang tidak. Makanya ada ismun bil musamma, ada orang yang dinamai, ada ismun bila musamma, ada nama yang tidak ada yang dinamai.
Misalkan ada anak namanya Muhammad Soleh. Nah, ya. Tapi ternyata nyolong, ternyata nakal, ternyata nggak mau ibadah. Muhammadnya di mana? Solehnya di mana? Nah, nanti disalahkan Muhammadnya, disalahkan solehnya. Ya tidak, karena kalau sudah menjadi nama orang, maknanya ya alam, ini maksudnya. Selesai. Namanya apa? Maknanya apa Fatimah? Ya tidak ada maknanya. Maknanya apa? Ya alam. Yang kembali kepada maknanya, yakni alam. Alam ini loh kembali pada maknanya. Jadi Fatimah maknanya adalah alam. Fatimah maknanya adalah alam. Seperti kemarin semua, Ismail, Ibrahim, ya, semua, Usmana, tidak ada artinya. Semuanya alam, selesai. Ba'labaka, tidak ada. Ya sudah, nama negara tadi, nama kota dinamakan Ba'labak, alam, selesai. Sekali lagi, alam. Fatimah itu adalah alam. Maknanya apa toh Fatimah kuwi? Ya alam. Paham ya? Paham ya? Fatimah itu maknanya apa? Alam, sudah, tidak ada yang lain. Tidak perlu dicari mana-mana, tidak ada, sudah. Nah. Ilatnya kan dua. Istimali ala ilata ini memuat dua ilat. Nah, kalau dua ilat, Fatimah apa yang kedua? Yakni adalah taknis. Alam sareng sartane taknis. Jadi ilatnya Fatimah dua, satu alam, yang kedua taknis. Nah, yang dinamakan taknis ini di mananya? Di lafadznya. Zaitun misalkan, ini hanya punya dua ilat, hanya punya ilat satu, alam, yang kembali kepada maknanya. Bukan Zaid itu tambah apa enggak, alam sudah. Kembali kepada lafaznya, tidak ada, ilatnya cuma satu. Nah, karena ilatnya cuma satu, maka Zaidun munsharif. Untuk mengetahui ini kalimah isim, ilatnya satu atau dua, ya harus hafal 6. Satu, ya, alam, harus satu wazan fi'il. Dua, ziyadah alif nun. Yang kemarin semua kelamaan. Kalau bersamaan dengan salah satu daripada 6, maka alam punya lafal itu, kalimah isim itu punya dua ilat, yakni makna dan lafal. Kalau hanya tidak bersamaan dengan 6 tadi, ya berarti cuman alam. Kalau ilatnya cuma satu, tidak dua, ya berarti munsharif. Sedangkan lafal Fatimah itu karena dia punya dua ilat, yakni alam dan taknis. Secara bentuk lafalnya itu ada taknisnya. Secara maknanya dia nama orang, alam, segitu gamblangnya ngaji. Ya.
Oh, karena maknanya Fatimah itu adalah alam. Alam itu nama orang. Oh, secara lafalnya Fatimah itu adalah tanis. Maka lafal Fatimah itu punya dua ilat, alam dan tanis. Nah, kalau dua ilat berarti kalimat yang namanya Fatimah, isim yang namanya Fatimah ini menyerupai terhadap kalimat fi'il. Wa kullus min asbal fi'la fistimalihi ala illataini, yakni kalimat isim menyerupai terhadap kalimat fi'il di dalam punya dua ilat. Tidak hanya punya dua ilat, tapi far'iyataini, bercabang keduanya. Ayo kita buktikan. Alam seperti kemarin, pang dari nakiroh atau ma'rifat. Nakiroh atau ma'rifat. Tanis ini pang dari mudzakkar. Jadi perempuan itu cabang dari laki-laki. Oh, kalau begitu plek sudah. Sama sudah. Isim menyerupai terhadap kalimat fi'il yang mempunyai dua ilat, bercabang keduanya. Sama dengan doroba punya dua ilat yang bercabang keduanya. Mudah-mudahan Pak. Ya Allah, mudah-mudahan faham, kasih faham yang ikut ngaji ya Allah. Selesai. Sesudah berbicara alam, maka yang kedua, perkara yang mencegah munsorif adalah sifat. Alam bersama 6, sifat bersama 3. yakni 1, sifat sareng-sareng kalian wazan fi'il. Nah, kalau kemarin alam juga ada bersamaan dengan wazan fi'il Ahmada. Sekarang apa? Sifat bersamaan dengan wazan fi'il nahu ahmaro. Ahmaro itu sifat. Yang kembali kepada maknanya. Ahmaro itu ada tinjauan dari makna, ada tinjauan daripada lafaznya. Secara makna, Ahmaro itu bukan nama orang, bukan nama negara. Artinya dia bukan alam, tapi merah, hijau, kuning, biru, coklat itu adalah sifat. Nah, berarti ini lafaz ahmaro yang pulang kembali kepada maknanya adalah sifat. Paham ya? Ahmaro itu sifat. Tembok
itu warnanya putih. Ya, putih itu sifat. Udah. Terus yang pulang kepada lafalnya adalah ahmaro, adalah wazan fi'il. Nah, kalau di sini nggak boleh salah. Berarti ahmada, ya ahmada saja. Yang wazan fi'il hanya ahmada. Yang usmana ziyadah alif nun. Jadi bukan karena yang namanya isim ghairul munsharif itu wazan fi'il. Oh, salah. Yang bersama dengan wazan fi'il. Mencegah munsharifnya bukan karena wazan fi'il ahmaro. Ahmada mencegah munsharifnya bukan karena wazan fi'il, tidak. Tapi karena kalimah isim harusnya ilatnya satu, kok punya dua ilat. Yang punya cabang keduanya berarti menyerupai terhadap kalimah fi'il. Yang punya dua ilat punya cabang keduanya. Seperti keterangan saya yang berulang-ulang kemarin. Ahmaro itu sifat. Ahmaro itu bentuknya seperti wazan fi'il, yakni af'ala. Di lafal ini saja. Kayak sakrona bukan wazan fi'il. Mencegah munsharifnya. Masna sulasa rubah bukan wazan fi'il. Jadi gak ada urusan dengan wazan fi'il untuk mencegah munsharif. Wazan fi'il itu hanya kebersamaan saja, hanya dalam satu hal. Jangan dibuat patokan. Oh, namanya isim ghairul munsharif itu wazan fi'il, salah. Yang namanya isim ghairul munsharif itu sekali lagi isim yang menyerupai terhadap fi'il. Di dalam punya dua ilat. Bercabang keduanya. Itu namanya isim ghairul munsharif. Nah, yang menjadikan ghairul munsharif ya ini. Lafal ahmara punya dua ilat. Ini loh yang menjadikan ghairul munsharif. Bukan karena wazan fi'ilnya, tidak. Tapi karena punya dua ilat. Yani ahmaro ilatnya adalah dia, maknanya adalah sifat, lafalnya adalah menyerupai wazan fi'il, bukan menyerupai kalimah fi'il. Di dalam wazan fi'ilnya tok lafal ahmad. Jadi bisa membedakan. Terus bercabang kedua. Sifat ini cabang dari mausuf. Sifat far'un minal mausufi. Wazan fi'il ini cabang dari wazan isim. Ahmaro merah, ahmaro. Abyado putih, ahmaro merah. Jadi lafal ahmaro itu tidak dibaca ahmarun, tidak dibaca ahmaron, tapi dibaca ahmaru, rofaknya, nasabnya ahmaro, jernya ahmaro. Kenapa? Karena dia adalah kulus min asbal fi'la. Karena lafal ahmaro adalah isim yang menyerupai terhadap kalimah fi'il fistimali ala illataini, di dalam menyerupai fistimalihi ala illataini, di dalam memiliki dua ilat. Nah,
nanti kalau saya kasih secara makna apa adanya Fistimali yang dalam mengkune, waduh kelamaan. Di dalam memiliki, gitu saja, secara makna murad. Menyerupai terhadap kalimat fi'il di dalam memiliki dua ilat. Ya, ilatnya adalah sifat, ilatnya adalah wazan. Fistimali ala ilataini far'iyataini, dan bercabang keduanya sifat mausuf, wazan fi'il bercabang kepada wazan isim. Nah, berarti lafal ahmaro ini menyerupai pada kalimat fi'il, yakni punya dua ilat, mustaq dan hajat. Mustaq pang dari mustaq minhu, hajat pang dari hajatnya kalimat terhadap selain fa'il. Dengan demikian ahmaro ini mencegah munsorif, dikatakan isim ghairu munsorif, yang alasannya adalah satu, sifat bersama dengan wazan fi'il. Dah. Yang kedua, sifat bersama dengan ziyadah alif nun. Oh, tidak af'ala toh, ganti yang lain toh, ghairu munsorif toh. Nah, maka yang mencegah munsorif itu adalah di dalam dua ilat. Apa? Yang kedua, saya ulangi lagi, sifat sarang sartane ziyadah alif nun. Ada sifat yang bersamaan dengan ziyadah alif nun. Contohnya sakrona, mendem, mabuk, sakrona. Mabuk, mendem, itu adalah lafal, ya, yang punya dua ilat, yakni bisa dilihat dari segi makna dan bisa dilihat dari segi lafal. Ya, yang pulang ke maknanya, ilatnya apa? Sakrona adalah sifat. Sakrona, mabuk, itu adalah sifat. Yang kembali kepada maknanya apa? Sifat. Sifat mabuk itu kembali kepada maknanya. Nah, Ja'a Zaidun sakronu. Datang Zaid yang mabuk. Ra'aitu Zaidan sakrona. Saya melihat Zaid mabuk. Maratu bi Zaidin sakrona. Saya bertemu Zaid yang mabuk. Jadi lafal sakrona sama seperti lafal-lafal yang lain, rofaknya memakai doma, nasabnya memakai fathah, jernya memakai fathah, tidak ditanwini, alias ghairu munsharif, alias fil ismil ladzi la yansarifu. Yang kembali kepada maknanya sifat. Sakrona yang kembali kepada lafalnya adalah ziyadah alif nun. Ziyadah alif nun. Lafal sakrona itu ada alif dan nun. Itu alif nun itu tambahan, tapi tambahannya tidak bisa dibuang. Namanya ziyadah lazimah. Tapi bukan asli, itu tambahan. Asalnya sakarun, terus ditambahi jadi sakrona. Jadi huruf muqabalahnya itu sin, kaf, ro, alif dan nun adalah tambahan. Jadi lafal sakrona adalah
ziyadah alif nun, ziyadah alif nun. Itu yang pulang ke lafalnya. Fistimali ala illataini far'iyataini, dan bercabang keduanya. Sifat ini juga punya cabang. Cabang dari apa? Sifat itu cabang dari mausuf. Cabangnya mausuf. Ziyadah alif nun ini cabang dari mazid alaih. Mazidun alaih. Kalau begitu, lafal sakrona ini sama seperti lafal ahmaro, sama seperti alam-alam yang kemarin yang tadi semua. Sama di dalam apanya? Menyerupai terhadap kalimah fi'il di dalam punya dua ilat yang bercabang keduanya. Dengan demikian, kalimah fi'il itu tidak ditanwini, maka kalimah isim ini juga ikut tidak ditanwini karena menyerupai terhadap kalimah fi'il menjadi isim ghairu munsharif, ismul ladzi la yansharif. Yang ketiga, sifat bersama dengan udul. Contohnya adalah masna wa sulasa wa ruba'. Lafal masna, lafal sulasa, lafal ruba'. 2, 3, 4. Apa itu Quran? Masna wa sulasa wa ruba'. Nikahlah 2, 3 atau 4. Masna wa sulasa wa ruba'. Lafal masna, lafal sulasa, lafal ruba' ini dikatakan udul. Kenapa? Karena dia adalah yang namanya udul wa tahwilul ismil asliyati ila silatil ukhra. Bighairi iklalin wala ilhaqin ma'at ihadil makna. Ini saya hapus tadi, nggak cukup tentangnya. Bighairi iklalin. Wahidun, wahdah, wahdatun, wahdah, isnani, wahdun, wahidun, wahdun, wahdatun, wahdah, ya, wahdah, isnani, isnani, terus salasa, salasa, arba'ah. Jangan salah, kalau ini wahid, ini namanya isim fa'il. Wahidun, yang nomor satu. Nah, yang ke satu. Kalau wahid bukan isnani. Kalau wahid berarti sanin yang kedua, salisun yang ketiga, robiun yang keempat. Qul huwallahu ahad. Ahadun, ahadun.
Beda dengan wahid. Qul ngucap sapa sira Muhammad wa utawi Allah iku Allahu Allah. Jadi memang harus ada nausara. Kenapa kok qul ngucap sapa sira Muhammad wa utawi Allah iku Allah utawi Allah. Kenapa enggak begini saja? Qul ngucap sapa sira Muhammad Allahu utawi Allah iku ahadun siji. Kan boleh. Kenapa di Quran kok qul huwa Allah? Nah, huwa Allah ahad. Huwa utawi Allah iku Allahu utawi Allah iku ahadun siji. Kenapa enggak langsung qul ngucap sapa sira Muhammad Allahu ta'ala iku ahadun? Kenapa pakai huwa? Nah itu makanya saya mengatakan ilmu apapun itu dari Quran. Hingga nahwu shorof itu juga dari Al-Quran. Oh, fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Dari mana? Kalau tahu fi'il itu ada 3, itu dalilnya ngambilnya dari Quran. Idza aroda fi'il madhi, aroda. Idza aroda syai'an, aroda fi'il madhi. Ayyakula, yakulu an ayyakula. Yakulu fi'il mudhari'. Idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fi'il amar. Berarti di dalam idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun itu menunjukkan fi'il itu ada 3. 1 aroda, 2 yakula, 3 kun. Ya. Tahunya kalau zaman itu ada 3. Di Qur'annya mana? Oh. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Oh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati ma fil ardi la yashfa'u illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu pirsa sapa Allah ma ing perkara baina aydihim depan. Berarti zaman istibad. Wa ma khalfahum belakang. Wa ma baina dzalik antara depan dan belakang adalah zaman mahal. Semua Quran. Tahunya isim itu ada isim dohir, isim domir. Qul ngucap sapa sira Muhammad wa utawi Allah iku Allahu Allah. Wa itu ya Allah isim domir. Isim domir itu tidak tampak. Berarti sesuatu yang tidak tampak dengan mata, dengan telinga, dengan hati, malayundor bil aini, ya, tidak bisa didengar oleh mata dan telinga. Harus diimani balidrohu bil qalbi, itu adanya Allah. 2. Terus Allah, semua yang wujud tanpa ini, adanya wujud, ada, berarti ada yang mengadakan. Adanya tampak, berarti ada yang menampakkan. Itu siapa? Allah. Berarti yang tampak dan tidak tampak itu Allah. Ini loh adanya isim dhamir. Kalau bicara qul huwallahu ahad, Allah itu satu, berarti kalau dia satu harus wahid. Harus dinomor dahulukan. Kalau Allah itu satu, berarti harus dinomor satukan. Kalau Allah itu 2, berarti dinomor 2kan. Karena ada 1, ada nomor 2. Karena Tuhan itu satu, maka harus kita mengalahkan apa-apa yang urusan Tuhan didahulukan. Urusannya Allah didahulukan. Itu artinya qul huwallahu ahad. Pokoknya kalau kamu
sampean memahami Al-Quran dengan kamu mampu kena ilmu nahwu sorof, pasti cara pandangnya berbeda dengan orang yang ngaji tidak tahu nahwu sorof. Iya, seolah kayak dibimbing karena kamu tahu sebagai bengkel nahwu, berarti bengkelnya kita. Oh, kalau ahad berarti wahid. Oh, ini zaman ini, oh ini begini. Itu perlunya nahwu, jangan ringankan. Nah, ahadun, isnani, salah satu, arbaatun, artinya itu ahadun satu, isnani dua, salah satu tiga, arbaatun empat. Lalu tiba-tiba tahwinul ismil asliyati ila sighatil ukhra, memindahkan isim dari aslinya ahad, memindahkan isim dari aslinya isnani, memindahkan isim dari aslinya salasa, memindahkan isim dari aslinya arba'ah. Astagfirullah. Dipindah ila sighatil ukhra, terhadap bentuk yang lain, menjadi masna. Isnani jadi masna, mas. Salah satu jadi sulasa, arbaatun jadi ruba'ah. Ini dipindahin, namanya tahwilul ismil asliyati ila sighatil ukhra. Dipindahnya ini seperti keterangan saya kemarin, tanpa melalui proses bi ghairi i'lal, tanpa diiklal, tanpa diilhakkan, disama-samakan, mati hadil makna, maknanya tetap ajek sama. Apa maknanya isnani? Ya masna. Apa maknanya masna? Ya isnani. Apa maknanya salasa? Ya sulasa. Apa maknanya sulasa? Ya salasa. Apa maknanya ruba'ah? Ya arba'ah. Apa maknanya arba'ah? Ya ruba'ah. Itu maknanya ma'at dihadil makna. Eman-eman boten. Jadi bukan selalu orang yang viral, yang bicara di sana di sini berarti lebih alim. Belum tentu, mas. Banyak orang yang alim disembunyikan sama Allah. Ya. Terus ilmunya Allah itu tidak mahal. Semua orang punya kewajiban tolabul ilmi fardhotun minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau kamu mau belajar, mudah. Orang gitu punya Allah tidak sombong kok. Dimudahkan kalau sampai mau ngaji. Insya Allah ikuti dari awal sampai akhir. Nanti sampai bisa baca kitab. Paling berapa bulan selesai. Kalau sungguh-sungguh, ya setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun paling lama bisa baca kitab. Ada orang baca kitab, wah ketahuan. Nah cuman tidak boleh segitu, tidak boleh sombong. Allah nggak suka. Wakeh mas, mau pinter ngaji mas. Nah kayak saya ini punya kewajiban mas. Karena yang namanya nahwu sorof ini adalah kuncinya ilmu. Saya banyak mendengar banyak anak pondok yang pulang nggak bisa ngaji dikarenakan tidak tahu nahwu sorofnya. Katanya seperti itu. Bismillah saya ngaji. Yang kedua, minta barokahnya Mbah Abdul Muji Ibrahim nahwu lewat. Apa yang namanya udul sudah. Besok kita praktekkan. Ya, waktunya sudah tidak ada. Saya mau jaga orang tua sakit. Masna, sulasa, ruba,
ini besok nyegah munsorif, berarti sifat sarang-sarang satanya udul sudah ketiga, tinggal keterangannya. Nah, terus tinggal ilatin wahidatin taqumu maqamal ilatain. Ini penting juga. Ilat satu tapi menempati dua ilat, yakni sighat muntahal jumu'. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.